Om Swastiastu. Sungguh senang saya bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekalian di mana berada dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian, marilah awali dengan doa. Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Hyang Widi Narayana, Om Hyang Widi Saraswati, semoga hamba berhasil. Dengan anak sekalian melantunkan doa, sesungguhnya kita mengucap rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan telah melimpahkan atas karunia anak sekalian dalam keadaan sehat, bisa belajar, bisa beraktivitas, bisa menikmati alam semesta seperti yang kita lakukan. Anak-anakku sekalian, sebelum lanjut pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti, anak-anak sekalian mohon untuk melaksanakan absensi dulu pada Google Classroom. Anak-anak melaksanakan absensi itu sesungguhnya anak-anak sekalian sudah memupuk rasa disiplin diri pada diri kita sendiri. Rasa mandiri, begitu juga rasa tanggung jawab anak-anak sekalian. Tingkatkan kehadiran anak sekalian dalam kegiatan pembelajaran, karena setelah kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan sebuah evaluasi pembelajaran. Anak-anak sekalian mungkin masih ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian yatnya. Begitu juga dengan sumber-sumber ajaran yatnya. Baik, saya ingin bertanya kepada anak sekalian, salah satu sloka yang memuat tentang yatnya. Baik, anak-anak sekalian, di dalam kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 10 itu disebutkan atau dijelaskan sahayatnya Praja Siswa Purawasa Prajapati Anena Prasawisyadiwam Esawa Sisa Pematu. Yang terjemahannya adalah sekalian, pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan yatnya dan bersabda dengan ini, engkau akan mengemban dan akan menjadi kemaduk dari keinginan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak sekalian, kita masih mempelajari tentang yatnya dalam Ramayana. Melalui kegiatan pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami hakikat dan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam Ramayana, serta menyajikan pelaksanaan yatnya menurut kitab Ramayana dalam kehidupan dengan menunjukkan perilaku jujur, peduli dalam kehidupan dan mengamalkan nilai yatnya pada kitab Ramayana. Anak-anak sekalian, kewajiban seluruh umat Hindu untuk melaksanakan yatnya atau korban suci kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya, dengan tujuan untuk mewujudkan sraddha dan bakti, menyampaikan rasa hormat, memohon kesucian, perlindungan, dan menyampaikan rasa syukur atas rahmat yang dianugerahkannya. Pancayatnya merupakan realisasi daripada ajaran Trirana, yaitu 3 macam hutang yang kita miliki dalam kehidupan ini. Kemudian pancayatnya menjadi rumusan dalam pelaksanaan membayar hutang. Masih ingat anak sekalian, Trirana itu adalah hutang yang kita miliki kepada yang harus kita bayar. Wajib kita bayar, pertama Dewarana, Rasirana, dan Pitrarana. Nah,
Untuk itu hari ini apa saja yang kita pelajari? Ayo kita simak bersama-sama tentang pembagian panca-yatnya. Anak-anak sekalian, ketika kita melihat gambar di samping, sungguh kita luar biasa, begitu ketulus ikhlasan umat Hindu. Nah, wah itu merupakan foto dari Canang Sari. Nah, apa sih Canang Sari itu? Makna yang dimiliki oleh Canang Sari dalam sesajen masyarakat Hindu Bali begitu penting. Keberadaan sesajen berkualitas paling kecil ini merupakan bentuk rasa terima kasih yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widi Wasi. Di waktu yang sama, persembahan ini merupakan wujud pengorbanan diri sendiri. Apalagi proses pembuatan sesajen Canang Sari tidak hanya mengorbankan materi, tetapi juga mengorbankan waktu. Nah, kalau seperti itu, lihatnya merupakan persembahan yang tulus ikhlas. Nah, kepada siapa saja kita beriatnya? Mari kita simak. Nah, anak-anakku sekalian, banyak kitab suci yang merumuskan tentang panca-yatnya. Yang pertama kita perhatikan kita dalam kitab suci Satapatha Brahmana ada disebutkan Buddha yatnya. Ini dipersembahkan setiap hari ditujukan kepada para Buddha Kali. Yang kedua manusia yatnya. Persembahan berupa makanan yang ditujukan kepada orang lain atau sesama manusia. Ada Itrayatnya, yaitu persembahan yang ditujukan kepada para leluhur yang disebut swada. Dewayatnya, persembahan ditujukan kepada para dewa. Dan terakhir, Brahmayatnya adalah persembahan yang dilaksanakan dengan cara mempelajari pengucapan ayat-ayat suci Weda. Di dalam kitab Bhagavad Gita itu juga disebutkan. Ada yang kita kenal dengan disebutkan Drawiyajnya. Nah, Drawiyajnya adalah persembahan yang dilakukan dengan berdanupunium. Harta benda. Ini kita melaksanakan sebuah danupunium. Kemudian yang kedua, tapayatnya adalah persembahan berupa pantangan untuk mengendalikan indria. Yang ketiga ada yoga yadnya. Adalah yadnya persembahan dengan melakukan astanga yoga untuk mencapai hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, swadhyaya, yaitu suatu persembahan berupa pengendalian diri dengan belajar sendiri langsung pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, jenana yadnya adalah yadnya dengan melaksanakan persembahan berupa ilmu pengetahuan. Ini disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita. Lalu di dalam kitab Manamo Dharma Sastra itu disebutkan juga, itu dijelaskan tentang pelaksanaan yadnya. Ada Brahma yadnya, adalah persembahan yang dilaksanakan dengan belajar dan mengajar dengan penuh keikhlasan. Kedua, Pitra yadnya adalah persembahan yang dilakukan dengan mengaturkan tarpanu dan air kepada leluhur. Yang ketiga, Dewa yadnya adalah persembahan yang dilaksanakan dengan mengaturkan minyak, susu ke hadapan para dewa. Yang keempat, Buddha yadnya adalah persembahan yang dilaksanakan dengan upacara Bali kepada para Buddha yadnya. Yang kelima, Narayanya adalah yadnya yang berupa penerimaan tamu dengan ramah tamah. Sekali lagi, saya sampaikan kepada sekalian di dalam kitab Manamo Dharma Sastra ada 5 pelaksanaan yadnya. Brahma yadnya, Pitra yadnya, Dewa yadnya, Buddha yadnya,
dan Narayatnya. Di dalam melontar Korawa Asrama, ya, Korawa Asrama disebutkan juga dan dijelaskan dalam 5 pancayatnya yang meliputi dewa yatnya, persembahan dengan sesajen dengan mengucapkan sruti dan stawa pada waktu bulan purnama. Yang kedua, resi yatnya adalah persembahan dan punya buah-buahan, makanan, dan barang-barang yang tidak mudah rusak kepada Maharesi. Manusia yatnya adalah memberikan makanan kepada masyarakat. Keempat, Pitra yatnya adalah mempersembahkan puja dan bali atau banten kepada para leluhur. Yang kelima ada disebut dengan Buddha yatnya adalah persembahan puja dan caru kepada para Buddha. Dalam lontar singa langa laya dijelaskan ada 5 yatnya. Yang pertama, Bojana Patra yatnya adalah persembahan dengan menghidangkan makanan. Yang kedua, Kanaka Ratna yatnya. Yatnya yang kita persembahkan berupa emas dan permata. Yang ketiga ada Kania yatnya. Adalah yatnya dengan mempersembahkan seorang gadis suci. Yang keempat, Brata Tapa Samadhi adalah yatnya dengan melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Yang kelima, Samya Janana adalah yatnya persembahan dengan keseimbangan dan keserasihan. Dalam lontar Agastya Parwa disebutkan atau dijelaskan tentang pembagian yatnya. Yatnya merupakan persembahan yang ditujukan kepada para dewa dengan berupa minyak biji-bijian pada dewa Siwa, dewa Agni, di tempat pemujian para dewa. Yang kedua ada resi yatnya adalah persembahan dengan menghormati para pendeta dan dengan membaca kitab suci. Yang ketiga ada Pitra yatnya, yaitu merupakan upacara kematian agar roh orang yang meninggal mencapai alam siwa. Yang keempat ada Buddha yatnya, yaitu persembahan dengan mensejahterakan tumbuh-tumbuhan dan dengan menyelenggarakan upacara tawur serta upacara pancawalikrama. Yang kelima, manusia yatnya adalah upacara persembahan dengan memberikan makanan kepada masyarakat. Nah, di antara rumusan-rumusan yatnya yang ada, ya, atau rumus untuk pelaksanaan yatnya yang relevan, ya, yang relevan diterapkan di Indonesia, khususnya di Bali, ya, yaitu panca yatnya yang bersumber dari lontar Agastya Parwa. Apa saja? Yang pertama adalah Dewa yatnya, yang kedua Resi yatnya, yang ketiga Pitra yatnya, yang keempat Buddha yatnya, yang kelima manusia yatnya. Nah, kita ulas kembali anak-anak sekalian. Dewa yatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada para dewa dengan cara apa? Mempersembahkan cana,
Nah sekalian, ngayah di pura itu contoh-contoh pelaksanaan. Puja Trisani. Begitu juga dengan resihatnya. Dengan menghormati para pendeta, kita tidak boleh menjela para sulingge, kita berperilaku santun kepada para pemangku, gitu. Ya, kemudian kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ketiga, fitriyatnya. Fitriyatnya ini upacara kematian agar roh yang meninggal mencapai alam siwa. Nah, secara nyata, karena sekalian bagaimana kita turut memelihara orang tua kita agar dia sehat, gitu. Ya, turut pelihara orang tua kita pada saat mereka hidup dipelihara. Sampailah kita akan laksanakan upacara pengabenan. Budayanya merupakan persembahan sejahtera kepada para Buddha. Bukan berarti kita menyembah Buddha Kala, tapi kita mempersembahkan sebuah persembahan agar tumbuh-tumbuhan alam semesta kita tetap dalam keadaan seimbang. Karena manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Karena makanya perlu pelihara lingkungan kita dengan cara menyapu. Ya, kemudian itu contoh nyatanya menyapu. Ya, menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian menanam bunga. Itu sudah kebutuhannya sekalian ya. Kemudian tingkatan di upacara ada mesega, mecaru, ya ini merupakan contoh dari budayanya. Nah manusianya adalah upacara persembahan dengan memberikan makanan kepada masyarakat. Nah, kita saling menghormati di depan masyarakat. Kita saling mempunyai, saling membantu kepada masyarakat kita. Nah sehingga luar biasa lah konsep daripada ajaran Pancayatnya yang kita akan kupas lebih jelas pada pertemuan selanjutnya sekalian. Ya, hari ini kita hanya membahas apa sih yang termasuk daripada bagian-bagian pihaknya itu sendiri. Nah, baik anak sekalian, ternyata ketika belajar agama mengasihkan. Nah, maka dari itu mari kita simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Nah, anak-anak sekalian, Pancayatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas. Nah, dari rumusan pancayatnya yang ada, yang bersumber atas sumber-sumber kitab suci, serta pustaka suci dalam agama, setiap masing-masing sumber memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Nah, di antara rumusan pancayatnya yang ada, ya, dalam lontar Agastya Parwo lah yang paling sesuai dengan penerapan yang ada di Indonesia. Meliputi Dewayatnya, Resiyatnya, Fitriyatnya, Budayatnya, dan Manusiatnya. Nah, mari kita refleksi ya sekalian. Ketika anak sekalian sudah merefleksi apa yang kita pelajari tadi, sesungguhnya jika manusia dalam melakukan hidupnya penuh keserakahan dan mengabaikan prinsip-prinsip Dharma, maka kehancuran pasti terjadi. Mari kita renungi bersama. Sekali lagi saya ulas. Jika manusia dalam melakoni hidup penuh keserakahan dan mengabaikan prinsip-prinsip Dharma, maka kehancuran pasti terjadi. Nah, hanya dengan yadnya keharmonisan alam dapat tercipta. Yadnya menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide sang yang dewasa, manusia dengan sesamanya, dan keharmonisan manusia dengan alam. Nah, sebagai evaluasi dalam pembelajaran hari ini, sekalian, saya mohon anak sekalian kembali untuk mengunjungi Google Classroom. Nah, kerjakan RKS Anda dengan baik. Di sana sudah banyak ada soal-soal sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini. Wah, ternyata kalau seperti itu belajar pendidikan agama Hindu itu mengasihkan karena kita belajar tentang bagaimana kita mengetahui jati diri kita masing-masing, mengetahui kita apa yang kita harus laksanakan sebagai manusia. Nah,
Wah, kalau begitu minggu depan kita belajar tentang apa? Anak-anak sekalian, minggu depan, nah kita akan melanjutkan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ini merupakan kelanjutan dari pembagian yatnya. Nah, setelah anak-anak tahu tentang pembagian yatnya, yang mana yang kita terapkan di Indonesia, maka minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Nah, itu yang kita akan pelajari minggu depan. Baik, anak sekalian, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita akan berjumpa minggu depan. Anak-anak saya harapkan harus semangat belajar. Ingat, ya, jaga kesehatan. Selalulah bersyukur pada Ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Beliaulah yang memberikan karunia kepada kita. Ya. Pupuk jiwa nasionalisme kalian. Rasa tanggung jawabannya sebagai siswa sejauh. Begitu juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Maka kita hidup, bagaimana bisa hidup mandiri nantinya. Itu, mari kita akhiri bersama-sama pertemuan hari ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak sekalian dan kita berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Suksema.